Bruno Mars, sensasi lagu-lagunya yang menarik dengan penampilannya yang keren, sudah memikat hati jutaan orang di seluruh dunia. Tapi di balik kemewahan dan keglamorannya, terdapat kisah yang berbeda. Kisah tentang kesulitan keuangan dan utang. Walaupun Bruno Mars seperti seorang jenius musik yang memiliki segalanya, kenyataannya menjadi seorang selebriti mengharuskan dia menghadapi kerumitan pengelolaan kekayaan dan tekanan yang menyertai ketenarannya. Belakangan ini telah beredar rumor tentang Bruno Mars yang terlilit utang, yang memicu rasa ingin tahu di antara fans dan tentu saja media. Bagaimana mungkin seseorang dengan karir yang menguntungkan seperti itu menghadapi kesulitan keuangan? Welcome back to The Financial Life dengan saya, Erik Mardisa. Video TFL kali ini membahas kehidupan Bruno Mars, menelusuri latar belakang, karir, dan kebenaran di balik situasi keuangannya. Lahir dengan nama Peter Gene Hernandez pada tanggal 8 Oktober tahun 1985 di Honolulu, Hawaii, Bruno dibesarkan dalam keluarga yang kaya akan bakat musik. Latar belakangnya yang beragam dan dipengaruhi oleh campuran darah Puerto Rico dan Filipina membentuk pita suaranya yang unik. Meskipun sukses, tekanan untuk mempertahankan gaya hidup mewah dan dampak dari berbagai keputusan keuangannya menimbulkan pertanyaan, bagaimana kondisi keuangannya Bruno Mars? Walaupun sukses besar, Bruno Mars yang terlilit utang menimbulkan banyak tanda tanya. Beberapa faktor berkontribusi terhadap tantangan keuangan yang dihadapi, bahkan oleh artis paling sukses sekalipun. Inilah beberapa kemungkinan alasannya. Yang pertama, tingginya biaya gaya hidup. Tekanan untuk mempertahankan gaya hidup mewah bisa menyebabkan pengeluaran berlebihan. Yang kedua, biaya manajemen dan hukum. Biaya merekrut dan bayaran gaji manajer, agen, dan pengacara bisa menumpuk dengan cepat. Yang ketiga, kegagalan investasi. Investasi dalam bisnis atau usaha yang tidak berjalan sesuai harapan bisa menimbulkan tekanan keuangan. Yang keempat, kewajiban pajak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang selebriti sering menghadapi tagihan pajak yang nilainya besar, yang jadinya sulit dikelola. Industri hiburan terkenal dengan gaya hidupnya yang dipenuhi dengan kemewahan dan pemborosan, sehingga bintang seperti Bruno Mars dengan mudahnya harus hidup melebihi kemampuannya. Dengan tekanan terus-menerus untuk tampil keren dan sukses, banyak artis yang berinvestasi besar pada pencitraan yang menyebabkan tingginya potensi terlilit utang. Kesalahan pengelolaan keuangan bisa berdampak buruk bagi para selebriti. Khususnya bagi Bruno Mars, dampak dari utang bisa memengaruhi proyek-proyeknya di masa depan, dukungan yang diterimanya, dan citra publiknya secara keseluruhan. Kesalahan mengelola uang juga bisa menyebabkan stres dan kecemasan yang memengaruhi hubungan pribadi dan kesehatan mental. Bagi siapapun yang menghadapi kesulitan keuangan, termasuk Bruno Mars yang terlilit utang, ada beberapa strategi yang bisa membantu mendapatkan kembali kendali atas keuangannya. Yang pertama, budgeting. Membuat budget yang terperinci untuk melacak penghasilan dan pengeluaran bisa memberikan kejelasan dan kemudahan. Yang kedua, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Mengidentifikasi dan mengurangi pengeluaran yang tidak penting bisa membantu pemulihan situasi keuangan. Yang ketiga, mencari sumber penghasilan baru. Diversifikasi penghasilan melalui proyek atau kolaborasi baru bisa membantu meningkatkan stabilitas keuangan. Yang keempat, konsultasi keuangan. Mencari saran financial planner profesional bisa membantu dalam mengelola utang dan investasi secara lebih efektif. Yang kelima, dan tidak kalah pentingnya, yaitu konseling keuangan. Berbicara dengan profesional psikologi keuangan bisa memberikan solusi atas faktor kebiasaan keuangan dan psikologis yang melatar belakangi semua masalahnya. Karena 80% masalah keuangan bisa beres dengan memperbaiki kebiasaan dan move on dari trauma keuangan di masa lalu.
Fans berperan penting dalam kesuksesan seorang selebriti, terutama di masa-masa sulit. Kamu bisa mendukung Bruno Mars dengan sesederhana ini. Yang pertama, membeli album atau lagunya. Membeli lagu originalnya secara langsung bisa mendukung karirnya sebagai seorang penyanyi. Yang kedua, nonton konsernya. Nonton langsung konsernya bisa memberikan kontribusi terhadap penghasilan seorang artis. Yang ketiga, aktif di sosial media. Mempromosikan karyanya dan berbagi pesan-pesan positif bisa meningkatkan citra publiknya. Masa depan Bruno Mars akan sangat tergantung pada kemampuannya menghadapi situasi keuangannya. Kalau rumor tentang utang Bruno Mars itu benar, maka situasi ini bisa mengharuskan dia mengevaluasi kembali kebiasaan pengeluaran dan pilihan karirnya. Tapi dengan bakatnya dan dukungan fansnya, saya yakin pasti ada jalan dan titik terang di masa depan bagi penyanyi yang satu ini. Bruno Mars, seperti banyak selebriti lainnya, walaupun terkenal dan sukses, harus menghadapi kenyataan pahit berupa kesulitan keuangan. Berita tentang Bruno Mars yang terlilit utang menjadi pengingat bahwa besarnya penghasilan tidak selalu menjamin stabilitas keuangan. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan utang dan strategi potensial untuk mengatasinya, kita bisa lebih menghargai seberapa rumitnya kehidupan seorang selebriti. Sebagai fans, yuk mari kita terus dukung Bruno Mars dalam perjalanan karirnya, merayakan setiap karyanya and wish him all the best. Entah itu fakta atau hoax, rumor seseorang terlilit utang dan berapapun nilainya, biarlah hanya orang yang menghadapinya yang tahu. Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Daripada menghakimi orang lain, lebih baik subscribe channel ini, biar kamu selalu jadi yang terdepan di setiap update video terbaru tentang perilaku dan psikologi keuangan. Like, share, dan komen kalau kamu termasuk fans atau hanya suka dengan lagu-lagunya Bruno Mars. Biar selanjutnya kita bisa bahas tentang judi.